Ah, harusnya dan seharusnya dan seharusnya. Setelah kalian nonton video ini, harusnya dan seharusnya Tottenham Hotspur ayam sayur rumus championnya ini sudah keluar harusnya dan seharusnya. Saya yakinlah 90% rumus champion sama Europa League itu sudah keluar untuk Tottenham Hotspur di periode tahun depan 2020 ini 2020 berapa sih ya, 2026 2027 itu harusnya sudah keluar. Nah, rumus champion sama Europa League-nya Tottenham Hotspur itu sudah harus keluar sebenarnya, karena mengingat pemain-pemain Hotspur ayam sayur ini masih banyak yang cedera dan akan dipastikan main di awal tahun ini, ya kan, dan dipastikan. Sementara posisinya masih di atas Manchester United atau si setan merah, ya seharusnya. Walaupun ya meriam putih ini bukan jadi hambatan sih sebenarnya untuk ayam sayur, tapi ya kita lihat aja, harusnya sudah keluar nih rumusnya. Nah, seperti video kemarin, ini lanjutan dari part sebelumnya tentang champion, kita akan bahas itu. Ya, seharusnya itu saya belum bikin video, tapi saya sudah yakin lah, ya kan, seperti itu akan rumus yang keluar nantinya di awal tahun 2026 seperti apa. Saya sudah yakin akan rumus itu, jadi saya paksakan untuk buat video ini seperti itu. Nah, ya jujur sih saya menjagokan Hotspur nih. Ya, di tahun 2 tahun ke depan saya masih menjagokan dia nih. Nah, dan saya belum terlalu yakin kalau dia masih bisa jadi mempertahankan gelarnya kayak gitu di Premier League, tidak keluar dari zona 10 besar untuk 2 tahun ke depan. Dan saya tidak yakin akan hal itu. Cuman di sini saya masih percaya Spurs tidak akan puasa gelar sih sebenarnya untuk 2 tahun ke depan. Seperti itu. Kalau kualitas pemainnya masih mendukung. Ya, seperti itu. Apalagi sekarang nih si botak pelontos itu kabarnya sudah cabut dari Singgasana atau Adipura, seperti itu. Sudah cabut dari Adipura ayam sayur. Ya, mungkin gak mungkin, ya seperti itulah, dia akan masih tetap bertahan di 8 besar seperti itu. Jadi di sini saya hanya akan ini sih ya, mengenai tentang rumor-rumor yang masuk di sosial media saya. Nah, awal-awal ini tuh sering sekali tuh masuk kabar beredar tentang Lisbon di sosial media saya itu. Lisbon dan Lisbon. Di Andra Sobek 1 itu saya sudah follow itu akun Lisbon, akun AS Roma, akun Tottenham kalau saya nggak salah. Saya sempat follow juga ini kalau saya nggak salah Juventus kali ya, kalau saya nggak salah. Yang pasti saya nggak follow akun sosial medianya Madrid ya, di Andra Sobek 1 seperti itu. Nah,
Ya begitulah. Dan di sini kita akan bahas champion. Kemarin kita pertandingan awal menang. Jujur saja seperti YouTube pertama, ya warga Sulawesi Tengah ini masih trauma akan gempa. Sementara server saya ini, kalau saya nggak salah lihat, Hotspur itu menangnya 2019 2020 itu angkat champion, masuk semifinal champion seperti itu. Bukan semifinal, final malahan. Final cari 1-2 lah sudah. Ya, seperti itu, bertemu Munchen namun gagal menang mereka. Ya, begitulah. Lagi-lagi sekatakan champion ini keras, ketat dan kuat. Ya. Dan kalau mengharapkan ya minyak lintah kayaknya setengah mati juga. Begitulah. Walaupun di sini kita sudah kemasukan amunisi pemain lagi ya, dan pemainnya itu pemain top cuman saya nggak bahas itu pemain topnya. Cuman ya yang saya akan bahas mungkin di sini ini si Botak, ada hal apa kenapa dia bisa keluar di waktu-waktu senggang, dan apakah penggantinya itu berdarah Arab yang akan keluar atau malah dari kerajaan Inggris seperti itu. Karena di sosial media saya kemarin itu saya sempat posting juga, saya masih ingat sekali, penggantinya itu orang Arab yang sempat mau pegang Manchester United kemarin itu. Cuman seribu sayang dia kegeser itu seperti itu. Dan apakah ini sponsor AI ini akan melengket dengan Hotspur itu 2 tahun ke depan, atau Hotspur ganti sponsor? Karena mengingat Nike bukan brand sembarangan gitu ya. Kalau untuk mereka mau cari sponsor yang lebih ini, koleganya bukan kolega kecil ya Nike, karena itu brand pasar lama. Jadi ya kenalan orang bisnisnya itu bukan cuman 1-2 orang lah yang nggak ada tahu brand-brand besar seperti itu. Walaupun di sini Liverpool belum pernah terkalahkan. Oke. Kemarin lawan Villarreal itu jujur saja ini sudah bisa diterawang ini cara main-main Spursnya, karena ada akumulasi kartu yang banyak, dan kedua golnya juga hanya gol bunuh diri seperti itu ya kan, dari Villarreal. Jadi ya kita nggak berharap banyak lah, maksudnya saya nggak berharap banyak lah ya, seperti itu. Dengan Spurs ini mau masuk 16 besar 8 besar. Nah, 8 besar saya nggak berharap banyak dia masuk 8 besar, karena kita banyak kena akumulasi kartu. Ya kan, kita kena akumulasi kartu. Dan kedua, kita masih main di Carabao. Ya saya harap sih, saya sudah pasti sih, saya sudah yakin sih Carabao ini kita cari 1-2 lah ini. Nanti lihat aja, nanti kita cari 1-2. Saya nggak mau buat terawang untuk mau angkat trofi lah, yang pasti kita cari 1-2 Carabao ini ya kan, seperti itu. Karena ya melihat pemain-pemain kita yang mungkin akan main di awal-awal tahun, ya sudah bisa dipastikan lah, walaupun kita kena trauma dengan Liverpool, ya saya harap kita tidak ketemu dengan Liverpool di final Carabao. Saya harap seperti itu, karena kita kena dapat bantai 4 gol.
Ya semoga saja kita tidak ketemu dia di final nanti melawan memperebutkan gelar Karakabau ini. Di sini formasi yang dimainkan itu masih bertahan di 3-4-3-nya. Ya saya nggak yakin sih ya formasi 3-4-3 ini akan dimainkan lagi nanti melawan Bodo. Cuman kayaknya 4-4-2 itu sudah bisa dimainkan lah untuk Hotspur nanti melawan Bodo Glimt ya. Karena jujur saja penyerangannya itu bukan serangan sembarang-sembarang, tapi nggak tahu lah kalau si supir bus ini mereka itu mau mempres gol di menit-menit awal ya. Saya nggak tahu seperti itu. Mereka mau mencetak gol di menit-menit awal lagi, jadi mereka main ekstra full di menit awal. Babak kedua mereka tidak terlalu mengejar gol seperti itu. Saya nggak tahu kalau dia mainkan skenario itu. Cuman kalau di sini mereka masih mau mengandalkan formasi mengatur napas, mungkin dia bisa pasang 4-4-2 di awal sih, karena jujur nanti ini Desember itu lawannya di Premier League. Itu gila. Desember atau November ya, menjelang situ lah, Desember November itu bukan klub kecil-kecil di Premier League ini. Kalau dia masih mau memaksakan 4-3-3-nya, kayaknya itu sudah ya bisa dibilang menghancurkan pemain lah, seperti itu. Mengingat sekelas Manchester City, Chelsea, itu kita ketemu, Arsenal kita ketemu, itu bukan klub salah-salah itu. Ya di situ yang pasti dia akan muter otak, dan dia juga jaga gengsi mungkin sebelah. Apalagi di situ mungkin setelah permainan itu mungkin saja nih ya, Desember itu sudah ketahuan siapa yang akan jadi pemilik saham baru Spurs, presiden Spurs yang baru. Seperti itu sudah pasti akan kelihatan Desember nanti. Jadi ini saya katakan, saya tidak yakin itu untuk dia itu mau masuk 8 besar. Tapi ya kita lihat aja nanti apakah dia bisa mencuri poin atau seperti apa. Karena Frank Vestage itu saya katakan bukan klub sembarangan ya. Itu dia lebih baik lebih baik kalah daripada seri itu, seperti itu. Apalagi Lisbon sudah mulai gacor juga, sudah mulai sering-sering masuk di sosial media saya pemainnya. Jujur saja Lisbon ini bukan klub salah-salah juga ya, walaupun di situ ada Benfica, ada Porto sering juga langganan Europa League. Begitu juga Benfica, itu bukan klub sembarangan, yang langganan juga sering main ya. Namun seperti yang kita tahu sendiri, ini Lisbon jujur saja mereka banyak pemain-pemain yang terkenal lah ya, seperti Amorim itu Porro, seperti itu banyak jebolan dari situ. Cristiano Ronaldo katanya dari Lisbon juga ya kan, Rafael seperti itulah. Walaupun di sini Lisbon sudah kehilangan Isra ya, siapa itu kipernya itu, kehilangan itu, dan dia juga kehilangan siapa lagi kemarin itu, Gyökeres sudah diambil. Namun di sini itu dia masih ada Tricoa gila ada Kuenda gila, itu gila ya. Apalagi Benfica sudah kehilangan Di Maria ya, seperti itu. Jadi ya begitulah, mungkin Lisbon ini akan gacor seperti itu. Walaupun kemarin dia
sempat kalah melawan Porto. Kayak gitu lah. Formasi ini permainan kedua, ini kemungkinan lawan Bodo nanti itu saya sudah bisa mungkin saja ini ya, Bisoma itu akan main, Bisoma akan main, Dargusin akan main ini, sama Tokai ini, 3 pemain ini akan main ya. Si Pantat ini main, si Mata Sipit ini main, sama ini saudara kita satu ini main juga nih, darah apa dia ini, negara apa Dargusin itu. Saya nggak mau sebut negara apa lah, nanti gampang masalahnya. Sekarang ini gampang sekali buat paspor, pindah ke warga negaraan, pusing itu. Seperti itu ya. Padahal kalau dipikir nih nggak gampang loh ya, skema permainan beberapa tahun ke depan itu hidup di negara orang itu. Tapi mereka gampang-gampangkan aja lah. Sudah, gak usah terlalu dini. Ini konsekuensinya kalau Tottenham Hotspur ini berani juara Carabao musim ini. Mungkin gak mungkin Juan Alvarez, Akanji, Savinho atau Lukman itu bisa saja akan jadi incaran sampai tahun 2026. Mungkin saja gosipnya akan terus beredar sampai 2 tahun ke depan itu. 2028, 2027 mungkin akan terus beredar itu. Ya, gosipnya itu. Kalau dia bisa angkat trofi Carabao musim ini. Ya, itu bisa saja akan terus beredar itu. Mengingat Alvarez, Akanji, Savinho, pemain-pemain Manchester City, ya nggak bisa dianggap remeh juga. Karena kemarin Ballon d'Or sempat dimenangkan oleh Rodrigo, pemain dari City, klub dari City. Begitu juga dengan Lukman, Atlanta, striker top juga itu di Serie A. Seperti itu karena Kluski berhasil mereka datangkan ya, pemain yang tidak terlalu terkenal dari Juventus masuk di Tottenham, itu bisa bawa piala Carabao, bawa piala Europa League, seperti itu ya. Bisa jadi ya ini Lukman. Walaupun di sini kemarin kita kena akumulasi kartu, jujur saja nih, di sini pasti ini ya, ini Van de Ven ini itu akan bermain halus ini, tidak bermain barbar. Dia akan bermain lebih hati-hati di Champion kalau dipaksakan main nanti. Tapi saya rasa dia nggak main sih. Paling yang main ini Romero sama Dargusin. Ini kalau dipaksakan dia akan mungkin main lebih hati-hati, tidak main menyerang, tidak juga main bertahan. Seperti itu. Paling dia itu ya lebih mengandalkan body shaming lah, seperti itu. Ya. Mengingat dia sudah kena akumulasi kartu. Karena ini gengsi juga nih ya, sekelas Penggorengan, klub panci Penggorengan itu nggak bisa mempertahankan gengsinya di 16 besar ya. Richarlison juga kena, Rica kena juga nih ya kan, kena juga akumulasi kartu. Saya belum tahu pasti kalau striker sih saya rasa nggak terlalu ini ya tentang kartunya, cuman ya bisa kalau dia paksakan main turun
banyak bermain ke bawah, itu bahaya. Jadi percuma dia pasang skema 4-3-3 kalau Richarlison itu paksa main turun ke bawah juga, itu sangat bahaya sekali. Ya, jadi saya harap dia bisa main 4-4-2 lah kalau ini. Rudal itu sudah kena akumulasi kartu juga. Ada Simons, bahaya sekali. Ya, bisa dibilang nanti ini lawan PSG kalau masih banyak, kalau 2 permainan terakhir ini kita masih kena kartu lagi, bisa dibilang kita lawan PSG akan kalah. Ya, walaupun kita punya dendam, bisa dibilang dendam kita itu sia-sia, tidak ada harapan lah untuk mau membalas, karena kita banyak pemainnya banyak ditodong pistol semua. Ya, seperti itu. Pemain sudah banyak kena sugesti. Jadi ya bisa dibilang 2 permainan ini ke depan ini kalau kita kalah, maksudnya kalau kita banyak kena akumulasi kartu, dendam kita tidak akan terbalaskan di PSG. Seperti itu. Dan walaupun kita kemarin kalah dari Munchen, ya, dan syukur alhamdulillah kita tidak ketemu Munchen di bawah penyisihan ini. Ya saya harap nanti 16 besar juga kita tidak ketemu Munchen kalau tembus ya. Ini kalau tembus. Seperti itu. Ya, tapi kita lihat aja nanti. Mudah-mudahan saja dendam kita terbalaskan melawan PSG. Seperti itu. Karena ini masalah gengsi juga. Semoga aja dendamnya terbalas. Begitulah. Ada kisi-kisi nih ya di akhir-akhir video ini, kisi-kisi terakhir buat kalian. Mana tahu kalian bisa ini. Itu kemungkinan saja yang akan masuk 8 besar di luar dari ayam sayur itu akan ada nama-nama 4 yang akan saya sebutkan ya. Akan ada nama 4 yang saya akan sebutkan. Saya belum tahu, yang pasti ini nama-nama yang mungkin saja akan masuk 8 besar seperti itu ya. Di sini saya coba ini, itu kemungkinan saja Juventus akan masuk ya. Juventus akan masuk 8 besar. Juventus akan masuk 8 besar. Eintracht itu akan masuk yang posisi pertama. Itu akan masuk 8 besar ya. Atlanta akan masuk 8 besar. Dan satu lagi ini kalau menurut prediksi saya mungkin saja ya, Copenhagen itu akan masuk 8 besar ya. Copenhagen ya, ini di luar dari ayam sayurnya ya. Seperti itu. Jadi itu kemungkinan ada apa semua tadi, Juve, ada Copenhagen, Eintracht itu sama apa lagi satunya, apalagi tadi satu saya bilang bisa Verbla seperti itu ya. Dan mungkin saja nih ya, saya akan ada 2 nama nih yang jadi pemenang posisi pertama mungkin saja. Dan ya, itu posisi pertama ini ada 2 nama nih.
Tapi kalau 2 nama itu terlalu gampang buat kalian. Saya pasang 3 nama lah ya. 3 nama untuk posisi pertama champion ya. Nanti itu ada Arsenal, mungkin bisa saja nanti jadi posisi pertama ini ya, di champion. Arsenal, kedua itu mungkin saja akan ada Barca, Arsenal, Barca, dan terakhir ini mungkin Madrid ya, mungkin saja itu Madrid. Arsenal, Barca sama Madrid, 3 nama ini. Itu jadi planning saya itu. Kemungkinan itu akan jadi planning saya posisi pertama. Seperti itu. Jadi kita nggak lama berinteraksi, hanya sekitar 20 menit. Seperti itu. Saya harap kalian paham apa yang saya ucapkan, apa yang saya katakan beberapa menit ke belakang. Oke? Semoga hoki di meja pertarungan dan tidak tersesat dalam perjalanan. Ya, itulah champion part 2 kita. Lawan bodoh kita menang, prediksi saya tidak lebih dari 2 gol. Kalau kita menang tidak lebih dari 2 gol ini, kalau kita menang lawan bodoh ya. Dan bersiap-siap, dendam kita tidak akan terbalaskan kalau ayam sayur masih saja bermain gila, memaksakan serangan di menit-menit awal nah, memaksakan serangan 1-15 menit mereka sudah press. Memang itu bahaya. Saya tidak akan yakin itu kita akan bisa membalaskan dendam yang ada. Tidak akan yakin.